Ya, halo dan selamat datang di Afterson Review. Kembali lagi ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Dan kalau kalian yang bertanya pengen dijawab seperti ini dengan lengkap dibikin video, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan gue akan jawab di episode selanjutnya. Dan juga karena kesibukan gue yang semakin padat dan banyaknya tambahan review-review, gue nggak mungkin jawabin pertanyaan kalian semua di komentar. Kalau kalian mau pasti dijawab, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja mulai pada pertanyaan pertama untuk hari ini. Dari Before Sound, ini namanya sebelumnya gue ya. Kok request dong review Kinera Celeste Wyvern Abyss, terus bandingkan dengan tier and cons untuk all-rounder dan technical bagusan mana? Sedikit spoiler, Kinera Wyvern Abyss udah ada di list on the way review gue dan frequency response-nya udah ada di squiggling gue. Jadi gue bakal review tapi gue belum sentuh lama-lama, jadi gue belum bisa ngomong. Nanti gue akan review lengkap, Kemudian dari Fulano, baru pertama kali pakai Q2 kok suaranya kayak mendem gitu and terlalu halus dan lembut jadi terdengar aneh di telinga saya. Oke, ini mungkin jawabannya sedikit complicated karena satu, ada kemungkinan itu lu playnya pakai source yang kurang mumpuni, sebutlah kita ngomong HP ya. HP itu banyak yang gue cobain, ada yang suaranya mendem banget ya kira-kira, ada yang suaranya pedes banget, ada yang kering banget gak jelas. Makanya gue selalu sarankan kalau mau lebih relate sama reviewer, gunakanlah simple dongle DAC, at least bukan HP gitu, karena HP ada yang berapa yang good gue tahu, cuman banyak banget yang ngomongin aneh-aneh dan kita nggak pernah tahu di dalamnya tuh pakai apa. Lalu kemudian kedua, yaitu memang selera lu. Kalau misalnya lu udah ketemu selera sendiri bahwa lu ngerasa itu terlalu mendem, apapun yang dikatakan reviewer, termasuk gua sendiri, nggak usah peduli, lu udah mulai ngerti selera sendiri. Atau misalnya juga lu udah terbiasa pakai yang pedas, sebutlah orang yang pakai KZ ZSN Pro di awal dan udah terbiasa sama itu, suara KZ ZSN Pro yang tajam, lalu habis itu pakai Q2, dia jelas itu bakal berasa mendem. Tapi kalau lu udah biasa denger yang netral, cobain Q2, itu bakal ngerasa ya netral with bass boost. Jadi ada perbedaan antara orang yang terbiasa dengerin apa, habis itu dengerin apa, lalu orang yang udah lama dengerin apa. Persepsinya bakal beda banget. Bass segede apa yang terlalu kegedean, treble seperti apa yang terlalu kegedean, itu nggak ada yang tahu. Itu selera lu, itu bagaimana otak lu menangkap suara, bagaimana otak lu menerjemahkan suara ini kepedesan, ini terlalu ngebas, itu nggak ada yang tahu. Tapi dari situ gue bisa ngomong, lu mulai tahu selera sendiri dan perdalamlah itu, coba bandingkan sama frekuensi response-nya. Kalau misalnya ternyata ada IM frekuensi response-nya mirip dengan Q2, berarti kemungkinan besar tidak cocok sama lu. Kalau misal treble lebih ada dari Q2 sekitar 2-3 desibel, mungkin lu lebih suka itu. Kalau misal lu udah suka KZ ZSN Pro gitu, misalnya kasarnya gitu, carilah yang frekuensi response-nya mirip gitu, atau yang mungkin treble kebanyakan, ya udah carilah yang rada kurang sedikit. Tapi di situ lu mulai menggali selera sendiri. Jadi gua bilang congratulations, lu mulai tahu selera sendiri dan cobalah perdalaman itu lebih dalam lagi daripada dengerin totally kata reviewer. Ini lebih baik memang mengenal selera sendiri. Lalu dari G, saran upgrade dari Sonus budget 5 juta. Playlist kebanyakan metal dan rock kayak BMTH, Bad Omens, Sleep Token, J-pop kayak YOASOBI, pengen yang lebih energik. Oke, lu suka mungkin tipe yang Sonus ya. Sonus kan bisa dibilang neutral with bass boost gitu. Lu pengen sesuatu yang lebih energik lagi dengan budget 5 juta. Jadi gue tidak akan mengarahkan ke yang terlalu V-shape atau mengarahkan yang ke terlalu energik gimana-gimana. Tetap neutral with bass boost, cuman lebih energik dan lebih technical, lebih bagus aja. Yang gue kepikiran di budget sekitar 5 juta, kata gue nambahin dikit lagi aja. Lalu beli The Audio Hype 4. Itu neutral with bass boost tapi extension treble tetap berasa, gigitan treble tetap bagus dan punya dinamika bass yang lebih bagus daripada si Sonus. So nambah dikit lagi, kata gue cobain aja The Audio Hype 4. Lalu dari Algernon, kau bingung mau ambil May atau Swan Envy untuk lagu J-pop sama industrial metal kayak Rammstein, atau ada saranan nggak kok? Oke, kita ngomong May atau Swan Envy itu kan berarti budget 1 jutaan lebih dikit, nggak nyampe 2 juta. Kalau buat gue secara tonal dan overall secara sensasi suara, bawaan gue bakal tetap pilih Swan Envy kemana-mana. Kalau misalnya lu mau colok ke HP langsung dan lu suka main equalizer, baru gue bakal rekomendasiin May. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong mau lebih spesifik untuk lagu-lagu yang batu besi dan keras-keras seperti ini, sebenarnya gue lebih bisa rekomendasiin si Tasjum For You ini sih. Cuma kalau mau all-rounder, karena lu ada J-pop juga, nggak semuanya metal gitu, gue bakal lebih rekomendasiin Tangsu Swan Envy. Lalu dari Hyakushiki, Bang izin review lagu kami ya. Kami ada lagu judulnya Legacy. Konsep lagunya mirip-mirip anime song, boleh dicek di Spotify. Terima kasih. Wah, mantap banget.
apapun perkataan gue nantinya, gue bakal ngomong untuk kalian yang berkarya seperti ini, gue sangat appreciate. Gue akan cobain dulu lagunya. Oke, sekarang masuk ke pendapat gue dan sedikit kritik mungkin ya. Pertama, gue mau sangat appreciate banget lagunya asik, lagunya lengkap. Secara vokalnya juga nice. Lu vokal cowok atau vokal ceweknya kontrolnya bagus. Di sini juga gue suka ada sesi lagunya tuh bait, ref, lalu ada sesi yang feelingnya sama plus tambah ada yang semacam sesi rocknya juga, rock semi rap, I don't know. Bagian situ, lalu kembali ke ref lagi, itu udah bagus. Cuman kalau misalnya selera gue masih ngerasa gue nggak terlalu ngerasa dinamika dari bait ke ref, kayak kurang seru. Ini masalah kayak gini biasanya ya, gue nggak tahu ini beneran apa nggak. Satu, secara drumnya itu tuh pakai drum yang elektrik gitu. Drum elektrik itu secara dinamika nggak terlalu berasa, sementara drum aslinya itu lebih berasa, atau rekamannya, recording atau masternya, I don't know. Tapi gue ngerasa secara drum aja, dari bait lalu sebelum refrain to refrain, gue nggak ngerasa ada ledakan emosi di situ. Juga sama gitar dan musik-musik lainnya, gue nggak terlalu ada rasa loncat. Dan di bagian vokalnya itu juga di bagian awal kan yang so live onto the fullest, let go of your words that fills your mind, gue nggak ngerasa ada lonjakan dinamika, jadi nggak terlalu seru bagian situ. Tapi good di bagian make the best all of your moments, ada tambahan suara 3 pecah suara di situ, nambahin suara atasnya jadi kesannya lebih teriak. Lalu di bawah yang Our Legacy Will Live On Forever itu juga ada lebih teriaknya. Jadi di situ sensasi energinya lebih berasa. Cuman waktu masuk di awal gitu kayak gue nggak terlalu berasa lonjak energinya. Itu paling bagian gue gitu doang. Sama untuk recording, I don't know, ini kayak berasa sensasinya tuh kayak area yang 2D gitu loh. Sensasi kick sub bass-nya tuh kayak kurang dalam, kurang dum gitu, kayak kurang megah gitu. Cuman ini recording sih, bukan teknik main segala macam. Tapi that's just my opinion. Gue bukan orang dapur rekaman segala macam ya. Sekali lagi good job, it's just my opinion. Lalu dari Winardi Wiryadi, halo bang, untuk playlist seperti ini lebih cocok Tajim Oxygen 2023 version atau SimGod Super Mix 4? Makasih kok, gue akan cobain dulu ya. Oke, untuk Bro Winardi, ini playlistnya lagu-lagu yang sering gue denger juga. Kayak ada lagu Ariana Grande, YOASOBI, Isyana Sarasvati, Yuri, New Jeans, IU, Aimer. Ini banyak banget lagu yang gue denger juga. Jadi ini kebanyakan kan vokalnya gue cekin nih cewek. Walaupun ada cewek ya rata-rata. Kecuali ada Kenshi Yonezu. Tapi anyway Kenshi Yonezu itu kan tipe vokal yang bukan vokal tebel. Jadi vokalnya tipe yang cukup maju, bukan vokal tebel. Lalu musiknya rame di beberapa bagian. Ini ada Red Wimps, lalu ada Ado, ada ya New Jeans itu juga sebenarnya musiknya lumayan rame. Kalau gue pribadi untuk sekarang secara overall presentasi, gue lebih enjoy Super Mix 4. Cuman gue bakal ngomong kalau misalnya lu sangat prioritaskan vokal yang natural, gue bakal tetap pilih Tajim Oxygen. Tapi secara keseluruhan, kenapa Super Mix 4? Karena Super Mix 4 itu lebih berasa layernya. Yes, dia tidak sebersih Oxygen. Mungkin presentationnya nggak semegah Oxygen secara soundstage. Cuman secara layer pemisahannya, plus energy treble extensionnya, serta ramenya suara yang gue dapetin ketika denger dan kelengkapan frekuensi atas. Untuk gue yang sekarang, gue lebih suka Super Mix 4, walaupun tadi balik lagi ya, tergantung lo lebih prioritas kemana. Kalau prioritas vokal lebih daripada overall keseluruhan, gue masih ngomong Tajim Oxygen lebih natural, timbre-nya, lalu smoothness vokalnya. Tapi as an overall, gue lebih suka ramenya Super Mix 4. Lalu dari Skibidi Jinx Pro, saran DAC buat Super Mix 4 di bawah 2 juta sama kabel balance-nya juga di bawah sejutaan. Sekalian ear tips yang cocok juga. Oke, gue ngomong kebalik dulu karena gue dari ear tipsnya dulu, gue udah coba beberapa ear tips, gue ujung-ujungnya balik ke ear tips bawaan. Jadi ya, tapi that's my ears. Maybe beda sama lu, gue punya koleksi banyak ear tips di sini, gue udah cobain banyak. Gue paling cocok ujungnya ear tips bawaan SSM. Lalu kemudian untuk kabelnya, kabel balance, gue under sejuta. Sorry to say, gue kurang tahu apa. Karena sekali lagi, kalau lu nanya kabel ke gue tuh bukan orang yang suka ekspor kabel. Dan 99% IM gue itu kabelnya kabel bawaan. Dan kalau gue udah ngerasa itu enak, nggak perlu balance gitu. Kecuali gue ngerasa, oh ini kurang maksimal dikit nih, bisa lebih megah lagi nih pakai balance, baru gue cari balance-nya. Dan Super Mix 4, gue nggak pakai balance, gue nggak coba-coba kabel balance. Dan gue nggak tertarik untuk mencoba. Ya, gue bukan orang suka coba-coba kabel sih dari awal. Kalau udah ngerasa bagus ya sudah. Lalu kemudian untuk saran di AC-nya nih, kalau misalnya lu ngerasa Super Mix 4 lu
mau ditebelin, rada tebel ya, tapi dengan teknikal yang bagus, yang megah, gue bisa ngomong Vio KA17. Tapi kalau lu mau cari yang bening, walaupun mungkin super mixernya nggak terlalu tebel, masa gue nggak tahu sebelum lu pakai apa, jadi gue nggak tahu apakah tambah tipis apa tambah tebel. Tapi kalau preferensi gue tetap EBZ TP50, itu tetap super mixernya berasa bening, megah, luas, layernya lebih berasa. Cuman kalau mau yang sedikit lebih kalem lagi, Vio KA17 itu tetap bassnya berasa lebih tebel, treble-nya lebih kalem, tapi energi dan detailnya tetap on the similar level. Oke, dari Dazzle Gale, rekomendasi upgrade dari Tajim Tanya apa ya? Lumayan cocok sama tonal Tanya, tapi technical test kurang, sempat consider ke conch. Oke, gue akan ngomong di sini bahwa Tajim Tanya itu kan suaranya agak nyantai, almost blonde bill 03-ish gitu, dengan mid bass lumayan maju, upper mid-nya nyantai, treble-nya agak turun di atas. Kalau gue ngerasa di harga 500-600 ribuan, gue gak kepikir apaan. Kata gue sih, upgrade lagi budgetnya, nabung lagi 800-900 ribuan, dapetin Kevin Delci yang udah bagus banget di situ, dan mungkin kalau misalnya upgrade baru perlu 2 juta sekalian. Jadi kata gue sih, nabung dikit lagi, get Kevin Delci instead. Lalu dari Berjuang, seberapa jauh perbandingan Tajim Oxygen ke Moondrop Variation ke Sennheiser i600? Apa variation cocok di pair sama Tajim Space? Thank you. Oke, yang pertama gue bakal jawab dulu bahwa dari Oxygen ke Moondrop Variation itu number one yang berasa adalah secara stage, secara, by the way, tonalnya beda ya. Si Moondrop Variation tuh sub-bassnya gede banget. Kalau Oxygen kan masih Harmon-ish yang umum, ini Variation tuh sub-bassnya gede banget untuk Harmon type, tapi salah satu yang bassy Harmon banget. Secara soundstage, separasi, detail, overall bakal meningkat dari Tajim Oxygen ke Moondrop Variation. Dengan bayaran, vokalnya tidak senatural Oxygen. Gue dari tiga-tiganya masih, kalau misalnya vokal doang, gue masih paling suka Oxygen. Walaupun Oxygen paling murah. Apalagi dibanding IE600, gue paling suka vokalnya Oxygen. Jadi tetap ada yang kurang gitu ketika lo dari Oxygen ke Variation. Tapi anyway, Variation pasti secara teknikal jauh lebih baik daripada Oxygen. Mungkin tidak sebersih Oxygen aja secara black background-nya. Lalu dari Variation ke IE600, nah ini gebuk-gebukan nih, karena kalau kita ngomong resolusi, kejelasan nada, dan impact, gue masih ngerasa IE600 itu really good, dan jelas mengalahkan Moondrop Variation. Tapi secara soundstage dan separasi dan layer ala multi-driver, Variations menang. Cuman kelengkapan frekuensi ujung ke ujungnya, sub bass to upper treble, itu Sennheiser i600 menang. Jadi di sini mungkin udah kerasa ada yang dikorbankan karena arahnya beda banget gitu, i600 sama Variations. Dan kalau gue ngomong di sini, kalau misalnya lu lihat review gue ya, gue suka Tajim Oxygen, gue nggak suka Variation, gue suka banget i600. Ini udah ngomong ke selera dibandingkan penilaian cuman upgrade downgrade gitu. Selera lu kayak apa? Sorry, gue nyaris lupa jawab gimana Tajim Space di pairing sama Moondrop Variation. Kalau buat gue sih cocok-cocok aja. Cuman segini notesnya aja, tergantung lu pakai apa sebelumnya. Karena Tajim Space itu suara dibandingkan beberapa dongle lain itu agak tipis, tapi dia punya teknikal yang solid, soundstage-nya luas. Nah, kalau gue ngerasa si Moondrop Variation kan emang bassnya udah gede, jadi no problemo gue gabungin sama Tajim, gue pairing sama Tajim Space, dan dengan efek tambah luasnya itu teknikalnya tambah wow lagi. Jadi buat gue sih oke-oke aja. Kecuali lu sebelumnya udah pakai dongle DAC yang warm, mungkin agak kaget karena lebih tipis suaranya. Lalu dari Pemula Audio, hai bang, thanks saran kemarin akhirnya beli Oxygen dan cocok. By the way bang, ada saran kabel 4,4 yang cocok buat Oxygen? Thank bang, sukses selalu. Oke, gue sekali lagi, gue bukan orang yang suka gonta-ganti kabel. Tapi anyway, dulu gue Tajim Oxygen itu gue salah satu yang suka pair sama Moondrop PCC. Itu sekitar 800 ribuan lah ya, dan gue suka itu. Dan Moondrop PCC itu modular. Gue sekarang nggak tahu apakah Moondrop PCC masih diproduksi atau udah ada penggantinya, I don't know, karena gue udah lama banget nggak belanja kabel. Tapi itu doang yang gue tahu. Itu oke sama si Tajim Oxygen. Mungkin secara suara gue nggak tahu karena kabel bawaannya itu kan single ended, jadi gue nggak tahu, nggak bisa bandingin single ended versus balanced gitu. Tapi at least gue udah cocok pakai itu, fittingnya enak, juga ngerasa ada peningkatan di overall technical karena kebanyakan source yang 4,4 gue ini lebih baik memang secara technical di 4,4 ya dibandingin sama 3,5. Lalu dari LZ, cari album macam Awakening dan Silverthorn dari Camelot di mana selain di Amazon Music yang tidak tersedia di Indo karena di Umum nggak ada. Gue nggak tahu apakah ini pertanyaan tepat tanya ke gue karena gue bukan bandar lagu. Gue nggak terlalu tahu beli-beli lagu yang aneh-aneh itu di mana.
kalau misalnya sehari-hari nih ya, gue cuma pakai apa, Apple Music, yes that's it. Atau kalau misalnya lagi ketemu sama teman-teman audiophile gitu, kadang-kadang gue ngerasa, wih lagu lu bagus nih, gue minta dong, ya udah kirim-kiriman aja gitu via pakai, kalau misalnya bawa laptop ya udah kirim-kirim aja via micro USB atau apapun itu, USB-C bla 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 lah. Gue jadi bukan orang yang tepat untuk ditanyain source lagu dari mana untuk ini, jadi sorry dulu untuk itu. Lalu dari Miu, untuk musik J-pop energetic orkes kayak Crescent Moon Dance, ayam harga 1 jutaan. Rekomendasi apa bang? Tertarik sama Hexa atau ada yang lain? Gue akan coba dulu Crescent Moon Dance-nya ya. Oke, pertama gue akan ngomong, ini agak aneh. Ini Crescent Moon Dance satu-satu yang gue temuin dari Apple Music itu dari Village Sleep. Dan ini lagunya tidak energetic. Mungkin energetiknya maksudnya lebih ke J-pop dan J-popnya gitu yang fun ya. Kalau gue ditanya di budget segitu, well, Crescent Moon Dance ini kan lagunya apa, nyantai, cuma ada piano lalu ada desiran air gitu. Jadi gue pengen yang natural tapi bisa nyantai tapi juga bisa dibuat energik untuk lagu-lagu yang seru macam J-pop. Andalan gue untuk budget sekitar 1 jutaan adalah Tangsu Swan NV. Tapi seperti biasa gue akan kasih sedikit precaution bahwa ini a bit hard to drive, maybe itu aja sih. Jadi sebisa mungkin kalau udah punya DAC dongle yang lumayan oke lah. Tapi selain itu ini definitely pilihan utama gue. Lalu dari Kitab Audio, lagu kayak BMTH Top 10 Status That Cried, Blood sama Everlize Canvas enak nggak ya didengerin pakai Super Mix 4? Atau ada saran IM lain? Gue cobain dulu pakai Super Mix 4. Fast answer aja buat gue ya, cocok sama Super Mix 4 and I enjoy it. Maksudnya dari hentakan kick bassnya dapat, lalu vokalnya dapat, serunya dapat, gitarnya juga dapat, treble-nya lepas ya. Definitely Super Mix 4 paling recommended di harganya. Lalu dari Reno Audio, perbandingan Kevin Kleiner sama Tangsu Swan NV gimana bang? Bass mid treble sama technicalities lebih bagus mana? Kalau gue bilang sekarang untuk Kevin Kleiner itu dengan ada Tangsu Swan NV udah menggantikan satu. Gini, lu pengen cari IM yang tuningan safe tapi punya technicalities bagus. Tangsu Swan NV lebih megah secara bassnya, lebih natural secara timbre-nya. Cuman memang kalau lu udah kebiasa rasa planar aja, rasa planarnya jelas nggak ada di sini. Cuman as an overall keseluruhan, penilaian gue with this ya Tangsu Swan NV aja, asal lu punya source yang rada kuat. Karena walaupun Kevin Kleiner planar, tapi somehow lebih hard to drive si Tangsu Swan NV ini. Tapi ya nggak sampai susah banget di drive itu, enggak. At least ya dongle 500 ribuan, 600 ribuan biasanya udah cukup kuat. Selanjutnya dari Dried Flower, kok gue punya Mei kalau kira-kira lebih kalau pengen upgrade lagi mending ambil Swan NV atau 1 juta lainnya, or nabung tapi lama untuk yang ke 2 jutaan. Kalau buat gue sekarang nih, Tangsu Swan NV sama Mei itu lu nggak bakal ngerasa upgrade karena satu, rasanya beda, tonalnya beda, dan overall presentasinya beda. Karena memang lebih all-rounder aja sih Tangsu Swan NV secara overall presentation, tonality ataupun technicalnya juga lebih megah daripada Mei. Gue lebih suka Tangsu Swan NV sekarang. Tapi apakah upgrade? Jawabannya enggak. Kalau mau upgrade ke 2 jutaan sekarang, kata gue sekalian aja ke Super Mix 4 yang udah paling lengkap rasanya di harga 2,5 jutaan. Tapi selain itu ya stay aja mungkin di Mei, kecuali lu udah gatel gitu. Gua masih ngerasa Tangsu Swan NV ini tetap lebih all-rounder. Lalu dari Bingung, halo bang, rekomend subgrade atau upgrade dari Via Audio Elixir yang fitnya lebih oke dong, lagu Snarky Puppy, PJ Morton, Radiohead, maksimum budget 5 jutaan. Oke, gue akan jawab bahwa gue nggak tahu bisa jawab yang pertama apa enggak, karena fitnya si Via Audio Elixir itu udah enak banget di kuping gue, dan seperti biasa very subjektif karena kita ngomong fit. Fit itu kan berdasarkan kontur telinga, bentuk telinga, kedalaman telinga, bla bla bla, itu bisa berbeda banget antara satu orang dengan orang yang lain. Dan gue nggak tahu telinga lu seperti apa, bentuknya cocoknya seperti apa. Tapi kalau saran gue sekitar 5 jutaan lu upgrade kayak Via Audio Elixir, itu mungkin arah suaranya pasti berbeda. Cuman yang safest choice di 5-6 jutaan yang gue bisa rekomendasikan adalah Via Audio Hype 4 sih kok. Karena dia masih ada segi aman ala Via Audio Elixir, tapi dengan sensasi multi driver lebih berasa. Mungkin vokalnya gue masih lebih suka Elixir, tapi sisanya gue lebih pilih Hype 4, apalagi dengan treble yang much more extended dibandingkan si Elixir ini, dan tonalnya yang safe buat banyak genre. Dari Bapak Budi, udah cocok sama episode Q1 Pro tapi berasa bassnya kurang dikit. Mau upgrade under 2 juta yang Sarah tapi bassnya lebih berasa. Aria 2 apa cocok? Oke, gue akan ngomong mungkin enggak, karena bassnya
nggak berasa tambah gede-gede gimana ya. Cuman di area 2 itu fuller aja di bagian mid bass ya. Cuman hentakan bassnya juga nggak gede-gede amat. Dan juga secara area vokal lebih safe dibandingkan Q1 Pro yang lebih tipis. Jadi gue ngerasa ini agak berubah. Kalau literal upgrade Q1 Pro dengan bass lebih besar itu bener-bener ke Titanium Oxygen. Itu mau dari frequency response dan berdasarkan apa yang gue denger juga searah. Cuman Titanium Oxygen harganya ada 4 juta. Jadi kalau di bawahnya itu nggak ada yang benar-benar searah sih. Ini mungkin nyerempet-nyerempet, cuman kalau buat gue dari EPZ Q1 Pro, gue mungkin lebih suka ke Tangzus One NV. Karena nggak tahu kegedean apa nggak bassnya, atau ke Titanium For You. Titanium For You ini lebih netral lagi overall, tapi dengan bass yang lebih bisa diatur dan sedikit lebih besar dibandingkan Q1 Pro. Kalau Tangzus One NV itu arah vokalnya juga masih beda. Jadi, tapi anyway, ini dua paling pilihan gue. Kalau mau lebih netral atau yang lebih energik, lebih ngebass sedikit sini. Cuman gue nggak yakin itu benar-benar upgrade yang arahnya lurus gitu. Kalau mau arah lurus soalnya langsung Oxygen by frequency response juga sama. Cuman ya itu doang yang bisa gue rekomendasikan sekarang. Lalu dari tadi, Bang, antara SIMGOT SM4 dan Oxygen lebih natural mana? Apakah cocok up dari DeFi ke SM4? Oke, gue jawab yang pertama, lebih natural mana? Jelas Titanium Oxygen lebih natural, tapi kalau ditanya gue lebih suka mana? Gue lebih suka Super Mix 4 sekarang karena lebih rame dan target frekuensi responsnya lebih ke gua dengan upper frekuensi yang lebih rame dibandingkan Oxygen. Lalu kemudian apakah cocok dari DeFi ke SM4? Kalau gua ngerasa nggak yakin karena SM4 gimana pun mungkin lebih V, lebih Harman, upper mid to treble lebih energik, bassnya lebih energik lagi. Sebenarnya DeFi itu lebih cocok ke Titanium Origin sih sebenarnya, atau ke Titanium For You ini yang lebih netral with bass boost. Tapi kalau lebih asik ya, gue tetap pilih asik ke SIMGOT SM4. Saran upgrade ayam budget 10 jutaan atau lebih murah yang tonalnya mirip dengan SM4 dengan bass lebih punchy dan vokal lebih maju. Mungkin yang benar-benar kepikiran di kepala gue sekarang tuh cuma satu dengan tonal yang SM4 kan tonalnya very easy to recommend, banyak orang suka dengan very all-rounder, upper mid-nya cukupan nggak sampai shouty banget, bassnya hentakannya bagus, treble-nya extended sampai atas. Theodore Monarch Mark III, bukannya Mark II ya, Mark II agak terlalu vocal focus. Mark III itu yang lebih U-shape lagi dari Mark II, tapi lebih overall lebih fun, lebih asik, lebih megah. Jadi yes, Theodore Monarch Mark III. Lalu dari rakyat untuk rakyat, Bang boleh convert playlist Apple Music ke format TXT, bisa pakai aplikasi Soundisk atau dari iTunes, biar saya bisa save ke akun Tidal. Trims, mungkin gue jujur aja nggak pernah nyobain ini pakai Soundisk ataupun pakai iTunes. Ya kalau gue nggak sibuk, karena gue udah ngomong gue sangat-sangat sibuk dengan banyaknya PR dan juga ya pertanyaan-pertanyaan begini. Mungkin kalau ada waktu gue akan coba dan gue taruh paling di YouTube communities gitu loh. Gue bisa kasih link, gue bisa kasih apa di situ. Ya paling itu doang sih, atau di akun Instagram gue. Jadi thank you for watching. Itu aja untuk seluruh pertanyaan dan juga Q&A kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, gue akan jawab di episode minggu depan. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.